warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Afifah Fairusia, Fitria Cipta Hadi Tunggal Dewi, dan Nur Salviatika. Kali ini kami akan membahas tentang manajemen sekolah inklusi. Oke, kita langsung saja untuk pembahasan yang pertama. Definisi manajemen sekolah inklusi. Manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu management dengan kata kerja to manage yang berarti mengurusi. Manajemen juga berasal dari kata manus yang berarti tangan dan kata egere yang berarti melakukan. Yang mana apabila kedua kata tersebut digabung, maka menjadi kata manager yang berarti menangani. Manajemen merupakan aktivitas kerja yang melibatkan koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain, sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan secara efisien dan efektif. Jadi, manajemen pada dasarnya merupakan suatu proses pengelolaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu. Selanjutnya, apa itu sekolah inklusif? Seperti yang kita tahu, sekolah inklusif adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan bagi semua peserta didik pada sekolah yang sama, tanpa diskriminasi, ramah, dan humanis, untuk mengoptimalkan pengembangan potensi semua peserta didik agar menjadi insan yang berdaya guna dan bermartabat. Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen sekolah inklusi merupakan suatu proses pengelolaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan bagi semua peserta didik pada sekolah yang sama, tanpa diskriminasi, ramah, dan humanis, untuk mengoptimalkan pengembangan potensi semua peserta didik agar menjadi insan yang berdaya guna dan bermartabat. Ruang lingkup manajemen sekolah inklusi. Manajemen sekolah inklusi memiliki beberapa komponen atau ruang lingkup, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manajemen peserta didikan. Manajemen peserta didikan bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan peserta didik agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur, serta mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua adalah manajemen kurikulum. Kurikulum yang digunakan di kelas inklusi adalah kurikulum reguler yang dimodifikasi sesuai dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik. Modifikasi dapat dilakukan dengan cara memodifikasi alokasi waktu atau isi atau materi. Yang ketiga, manajemen pembelajaran. Manajemen pembelajaran merupakan inti dari pengelolaan sekolah. Oleh sebab itu, semua kegiatan pendukung lainnya harus diarahkan pada terciptanya suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Selanjutnya, manajemen tenaga kependidikan. Manajemen tenaga kependidikan bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan. Yang kelima, manajemen sarana prasarana. Manajemen sarana prasarana sekolah berfungsi merencanakan, mengorganisasikan, mengawasi, dan mengevaluasi kebutuhan dan penggunaan sarana prasarana agar dapat memberikan sumbangan secara optimal pada kegiatan pembelajaran. Yang keenam yaitu manajemen pembiayaan.
Komponen biaya merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan pembelajaran bersama komponen-komponen lain. Oleh karena itu, setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya. Dan yang terakhir, ada manajemen lingkungan dan kegiatan. Berkenaan dengan pelaksanaan pendidikan inklusif, maka keterlibatan masyarakat sangat diperlukan, terutama dalam rangka melakukan sosialisasi sekolah inklusif. Pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus akan sangat besar pengaruhnya dan akan berimbas secara positif. Yang selanjutnya itu ada fungsi manajemen sekolah inklusif. Dalam lingkungan pendidikan inklusif, manajemen pendidikan inklusif merupakan implementasi dari fungsi-fungsi manajemen, yaitu nomor 1, ada perencanaan pendidikan inklusif. Hal ini menyangkut kegiatan menetapkan tujuan dan merumuskan serta mengatur pendayagunaan manusia, keuangan, metode, sumber daya, dan peralatan untuk efektivitas pencapaian tujuan yang direncanakan. Dan untuk nomor 2, ada pengorganisasian pendidikan inklusif. Hal ini menyangkut tentang pembagian tugas agar bisa diselesaikan setiap anggota dalam upaya pencapaian tujuan yang direncanakan. Yang nomor 3, ada pengelolaan pendidikan inklusif. Hal ini menyangkut kepemimpinan, supervisi, serta pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakatnya, sehingga tujuan sekolah inklusif dapat tercapai. Dan yang terakhir itu ada evaluasi pendidikan inklusif. Dilakukan agar dapat menilai apakah segala kegiatan yang dilakukan telah tercapai dengan tujuan yang ditetapkan. Yang selanjutnya itu ada pelaksanaan manajemen sekolah inklusif, yaitu yang pertama ada manajemen peserta didikan. Pelaksanaannya itu yaitu ada penerimaan siswa baru, lalu program bimbingan dan penyuluhan, pengelompokan belajar siswa, kehadiran siswa, mutasi siswa, papan statistik siswa, dan yang terakhir ada buku induk siswa. Lalu yang kedua itu ada manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum sekolah inklusif, pelaksanaannya itu ada yang pertama ada modifikasi kurikulum nasional sesuai dengan kemampuan awal dan karakteristik siswa. Dan yang kedua ada menjabarkan kalender pendidikan. Yang ketiga ada menyusun jadwal pelajaran dan pembagian tugas mengajar. Yang keempat ada mengatur pelaksanaan penyusunan program pengajaran per semester dan persiapan pelajaran. Yang kelima ada mengatur pelaksanaan penyusunan program kurikuler dan ekstrakurikuler. Yang keenam ada mengatur pelaksanaan penilaian. Yang ketujuh ada mengatur pelaksanaan kenaikan kelas. Ke-8 ada membuat laporan kemajuan belajar siswa. Dan yang terakhir ada mengatur usaha perbaikan dan pengayaan pengajaran. Lalu yang ketiga ada manajemen pembelajaran. Pelaksanaan manajemen pembelajaran itu yaitu ada menjabarkan kalender pendidikan, menyusun jadwal pelajaran dan pembagian tugas mengajar. Yang ketiga ada mengatur pelaksanaan penyusunan program pengajaran per semester dan persiapan pelajaran. Yang keempat ada mengatur pelaksanaan penyusunan program kurikuler dan ekstrakurikuler. Yang kelima ada mengatur pelaksanaan penilaian. Yang keenam ada mengatur pelaksanaan kenaikan kelas. Yang ketujuh ada membuat laporan kemajuan belajar peserta didik. Yang terakhir yaitu ada mengatur usaha perbaikan dan pengayaan pengajaran. Lalu yang keempat ada manajemen tenaga kependidikan. Manajemen tenaga kependidikan pelaksanaannya yaitu yang pertama ada inventarisasi pegawai, yang kedua ada pengusulan formasi pegawai, yang ketiga ada pengusulan pengangkatan pegawai, yang keempat ada kenaikan pangkat, kelima ada kenaikan gaji berkala, keenam ada mutasi, dan yang ketujuh yaitu mengatur pembagian tugas. Lalu yang kelima ada manajemen sarana dan prasarana. Di sini pelaksanaannya yaitu untuk
menyediakan sarana prasarana untuk anak berkebutuhan khusus. Contohnya itu untuk tunanetra seperti kacamata, huruf braille, mesin ketik braille. Untuk tunarungu, contohnya itu ada alat bantu dengar, alat pengukur tingkat pendengaran, kamus sistem isyarat bahasa Indonesia. Untuk tunagrahita dan kesulitan belajar yaitu contoh alatnya itu ada alat bantu belajar mengajar. Yang keempat ada tunadaksa, contohnya itu rem atau bisa disebut lantai landai sebagai pengganti tangga. Lalu ada kursi roda. Yang kelima itu ada berbakat berbagai sarana lainnya seperti buku-buku referensi, alat praktek laboratorium, alat kesenian dan olahraga yang memadai untuk memenuhi rasa ingin tahu dan minat anak berbakat. Lalu yang keenam itu ada manajemen pembiayaan. Pelaksananya itu yaitu ada satu kegiatan identifikasi dan asesmen peserta didik berkebutuhan khusus. Yang kedua ada modifikasi kurikulum. Yang ketiga ada intensif bagi tenaga kependidikan yang terlibat. Yang keempat ada pengadaan sarana prasarana. Yang kelima ada pelaksanaan kegiatan. Lalu yang terakhir itu ada manajemen lingkungan dan kegiatan. Pelaksanaan di manajemen lingkungan dan kegiatan ini dalam rangka menarik simpati masyarakat agar mereka bersedia berpartisipasi memajukan sekolah, perlu dilakukan berbagai hal, yaitu memberitahu masyarakat mengenai program-program sekolah, baik program yang telah dilaksanakan, yang sedang dilaksanakan, maupun yang akan dilaksanakan, sehingga masyarakat mendapat gambaran yang jelas tentang sekolah yang bersangkutan. Dan yang terakhir ada monitoring dan evaluasi dan laporan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pengelolaan sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif dimulai dari sistem perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan. Kegiatan monitoring dan evaluasi yang ditujukan pada suatu kegiatan atau program, dalam hal ini penyelenggaraan pendidikan inklusif yang sedang atau sudah berlangsung. Hasil monitoring dan evaluasi merupakan informasi yang berharga yang dapat dijadikan pedoman bagi kepala sekolah untuk mengambil keputusan pengembangan sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif yang dipimpinnya. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut dilaporkan kepada pihak-pihak terkait. Nah, keberhasilan suatu program dapat dilihat dari kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaannya, terukur atau akuntabel hasilnya, serta ada kelanjutan yang merupakan dari program itu sendiri. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa monitoring merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk melihat atau memantau jalannya penyelenggaraan pendidikan inklusif selama kegiatan berlangsung dan menilai ketercapaian tujuan. Dan evaluasi merupakan suatu proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusif dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan untuk pengambilan suatu keputusan. Dan yang terakhir ada laporan. Laporan ini dijadikan oleh kepala sekolah yang memiliki kewajiban untuk memonitoring, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolahnya kepada semua pihak terkait, termasuk wali murid, ya, seperti itu.